Halo semua, halo Enci Jenny Morasa sebagai dosen mata kuliah kami di Teori Akuntansi C3 dan juga teman-teman C3. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saat ini kami membahas mengenai pengembangan struktur kelembagaan akuntansi keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 3, yaitu yang pertama ada Brian Kim Talomewo, kedua Jessica Kat saya sendiri, ketiga ada Reansi Moko Ago, keempat ada Tessa Kontul, kelima ada Aulia Febriantini, dan keenam ada Friska Fajriati. Di Amerika Serikat sebelum tahun 1930, akuntansi sebagian besar tidak diatur. Praktik akuntansi dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan umumnya dianggap rahasia, sehingga satu perusahaan memiliki prosedur akuntansi yang berbeda dengan perusahaan lain. Yang pertama kita akan membahas mengenai akuntansi di Amerika Serikat sebelum 1930. Pada tahun 1880-an, menjadi kelas bahwa akuntansi merupakan instrumen penting di Amerika untuk melakukan bisnis. Sebuah organisasi yang menamakan dirinya American Association Akuntan Publik dibentuk pada tahun 1886 dengan 10 anggota. Yang kedua yaitu teori formatif 1930 sampai 1946. AISAP merupakan salah satu panitia khusus kerjasama dengan Bursa Efek untuk bekerja sama dengan Komite BENY di daftar Bursa Efek untuk mengembangkan prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Yang ketiga, periode sesudah perang 1946 sampai 1959. Ledakan ekonomi yang lebih besar terjadi pada periode pasca perang daripada di tahun 92-an. Industri dibutuhkan sejumlah besar modal untuk memperluas ekspansi. Pada gilirannya, menciptakan lebih banyak pekerjaan dan lebih banyak uang dalam perekonomian. ARB 32 dan SEC. CAP sedang sibuk selama periode pasca perang. Secara total, 18 ARB dikeluarkan dari 1946 sampai 1953. Meskipun panitia telah cukup berhasil dalam menghilangkan banyak praktik akuntansi, dipertanyakan dari tahun 1930. Masalah pada tingkat harga. Pada akhir tahun 1953, profesi akuntansi menjadi semakin peduli dengan akuntansi dalam kondisi perubahan tingkat harga. Profesi mengalihkan perhatiannya hampir seluruhnya untuk masalah ini. Selanjutnya mengenai modern periode 1959. The Piagam yang menciptakan divisi riset akuntansi APB dan menyerukan pendekatan fokus untuk pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Divisi penelitian adalah untuk menjadi semi-otonom. Selanjutnya ARSS 1 dan 3. ARS 1 yaitu postulat dasar akuntansi oleh Maurice Mullich dipublikasikan pada tahun 1961. Tidak menimbulkan banyak reaksi, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu kredit pajak investasi. November 1962 diterbitkan opini nomor 2 APB di mana kredit pajak investasi menyebabkan masalah lain. Selanjutnya pada Januari 1963 ISC menerbitkan ASR 96 yang mengizinkan daftar menggunakan metode float atau deferral untuk menghitung kredit pajak investasi. Kita masuk pada ARS 7 dan pernyataan APB 4. Studi ini memadukan pendekatan induktif dan deduktif karena memerlukan pengungkapan yang ada dan kemudian memutuskan untuk menyimpulkan prinsip-prinsip akuntansi dari badan pernyataan yang diterima. Masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai melanjutkan kritik. Sebagai tanggapan atas kritik yang cukup besar terhadap proses pemaparan, APB melalui beberapa perubahan penting yang telah dibawa ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. Berikut periode kontemporer. Tuduhan terhadap FASB yang baru terbentuk berbeda dalam satu hal penting sehubungan dengan yang diberikan kepada APB pada tahun 1959. Meskipun APB bekerja sama untuk menetapkan standar dengan pendekatan dua cabang,
FASB yang baru, walaupun memiliki divisi penelitian, adalah menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan dengan cara yang paling efisien dan lengkap. Ikut Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley mendirikan Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau PCAOB, yang pada dasarnya adalah badan pengawas dari firma akuntansi publik yang diawasi oleh SEC dan AICPA. AICPA tidak memiliki wewenang eksklusif di sektor swasta untuk menerapkan peraturan auditing. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat teman-teman sekalian. Terima kasih.